Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Fardama pada channel Gigi Berbagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses integrasi antara Learning Management System dengan basis Moodle ke sistem Google Meet. Ya, seperti kita ketahui masa pandemi adalah masa yang semuanya serba online, kegiatan program pun serba online, maka kita perlu mengintegrasikan layanan Learning Management System yang kita miliki ini agar bisa terintegrasi dengan layanan Google Meet. Ya, layanan ini gratis, free dari Google dan bisa kita integrasikan dengan sistem Moodle. Oke, yang langkah pertama, pastikan Anda login sebagai admin, ya. Masukkan username-nya. Ya, ini sudah masuk ke dalam dashboard panel LMS Moodle. Lalu kita akan melihat terlebih dahulu plugin apa yang disediakan oleh Moodle, ya. Kita cari di googling ya, Moodle Google Meet plugin. Ya, rupanya Google Meet plugin ini sudah disediakan oleh Moodle. Ya, kita baca terlebih dahulu narasi dari plugin Google Meet. Ya, jadi allow teacher ya mengizinkan teacher dalam meng-create akun Google Meet dan agar mahasiswa, student juga bisa merekam ya nanti ya, melihat rekamannya. Nah, jadi keuntungannya dalam modul atau plugin Google Meet ini, rekaman kegiatan perkuliahan itu bisa tersimpan di dalam Google Drive, kemudian rekaman tadi akan ditarik linknya di dalam link LMS-nya. Jadi pertemuannya itu bisa diputar kembali oleh si mahasiswa atau dosen jika diperlukan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1729 termasuk V-Class Unila yang sudah menggunakan dan ada 2000 lebih download ya yang mendownload plugin ini. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa requirement-nya ya. Requirement-nya yang paling utama adalah to create ya kita harus memiliki API key yang didapat dari Google API yang nanti kita akan buat. Ya, ini linknya ada di sini. Seperti apa bagian prosesnya akan kita bahas. Kemudian Moodle yang dibutuhkan adalah minimal versinya 3.7 dan PHP 7.0. Ini proses instalasinya. Nah, ini bagaimana proses integrasinya kita bisa lihat di videonya ya. Ini bahasanya bahasa Portugis ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, kita download terlebih dahulu pluginnya ya, plugin dari Google tadi. Kita klik tombol download. Nah, kemudian kita pilih versinya, karena saya gunakan versi 3.10, maka kita download yang versi terbaru. Oke, sudah dapat file zip-nya. Nah, kemudian kita pindah ke tab Google, kemudian kita masuk ke menu Site Administration, kemudian kita klik plugin, kemudian kita akan menginstall plugin tersebut. Install plugin, kemudian kita pilih filenya dan kita upload ke sistem Moodle-nya ya. Upload file. Pilih filenya, saya tempatkan di folder download. Ya, ini ya, upload this file. Ya, kemudian install plugin from the zip file. Maka akan muncul informasi sukses. Oke. Oke ya, continue. Ya, kita lihat ya di sini ada Google Meet ya. Your server, oke, continue. Kita klik tombol continue. Kemudian di sini sudah ada informasi bahwa kita akan menambahkan plugin yang baru, yaitu versi 2021.03.18. Kemudian kita klik tombol upgrade Moodle database now. Ini proses instalasi pluginnya ya. Oke. Kemudian sukses dan continue. Ya. Nah, pada saat kita akan melakukan instalasi, maka ini diminta untuk API key ya, API key yang nanti kita perlu create pada sistem Google agar ini bisa dibaca oleh Moodle yang sudah kita miliki ini tadi. Ya, bagaimana caranya? Anda bisa lihat di sini ya, ada prosesnya. Klik link ini saja dari GitHub. Ya, masuk ke mode HTTPS, kemudian create project, kemudian open API library, kemudian lihat API key-nya, lalu pilih HTTP ya websitenya, kemudian tambahkan dan bisa dilihat credential-nya ya. Ini sudah
sudah bisa diikuti, silakan dari panduan GitHub yang disediakan oleh creator Google Class ini, ya, Google Meet ini. Nah, saya sudah memiliki akun Google Meet ya, Google API. Nah, ini dia Google API-nya. Karena diminta tadi ada dua, ya, yang diminta ada dua tadi ya. Yang pertama adalah informasi API key dan OAuth client ID, ya. Nah, saya sudah memiliki informasi ini, tinggal kita copy paste saja. Ini API key-nya dan ini OAuth 2 client, ya. Ininya web client. Ya, kita bisa akses dari konsol cloud.google.com. Kemudian ada URL yang saya izinkan, yaitu model 3 vClass new vClass, ya. URL ini yang bisa mengakses API dan OAuth key-nya tadi, ya. Di luar domain ini tidak akan bisa digunakan. Nah, kemudian pada API key-nya, ya, kita lihat API key-nya ini, API key 3, yaitu kita akan menggunakan alamat HTTP ya di sini ya, HTTP. Kemudian website restriction juga sama, kita batasi pada beberapa domain tertentu saja, vClass, new vClass, Moodle, GIS, dan IF Unila ACD. Ya, ini semuanya sudah saya generate di alamat console cloud google.com. Tinggal kita copy saja ya. Nah, yang pertama kita copy API key-nya. Ini saya copy API key. Kita paste di halaman Google admin-nya. Ini API key-nya. Kemudian OAuth-nya kita copy juga. Ini OAuth-nya kita copy dari Google. Kemudian kita masukkan ke Moodle. Oke, kemudian ada recurrent of the event date, expand, room, dan notifikasi dan seterusnya. Kemudian ada email konten ya, misalnya ada mata kuliah yang dibuat, kemudian ada URL-nya, akan ada notifikasi ke username dari modelnya ya. Kemudian kita klik save change. Maka sekarang kita pastikan apakah plugin Moodle tadi ya, Moodle Google Meet tadi apakah sudah bisa terbaca dari menu Site Administration, kemudian plugin, lalu kita lihat Google Meet for Moodle ya. Di bagian ini kita klik, sudah ada informasinya, API key dan OAuth client ID. Ya, sekarang kita klik save change. Nah, lalu kita coba uji cobakan, ya, kita uji coba membuat mata kuliah baru ya. Ada mata kuliah baru. Kemudian apakah aktivitasnya tadi sudah bisa dikenali? Ya, kita lihat manage course and kategori. Oke, di folder teknik misalnya ini sudah ada mata kuliah KALK 3 nih ya. Oke, kemudian kita lihat. Oke. Ini ya. Oke ya, kita sudah punya. Oke, ini. Oke, kita buat mata kuliah baru. Ini misalnya mata kuliah uji coba kelas kalkulus dengan Google Meet ya, dengan Google Meet. Oke, course name-nya kita copy sama, misalnya di Fakultas Teknik sampai dengan ini tidak usah ya. Kemudian kita simpan. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki kelas yang baru, mata kuliah baru. Mata kuliahnya all ya. Oke, ini course. Oke, kita lihat dulu ya, course-nya ini ada di mana. Oke, ini di teknik tadi ya. Uji coba ini. Ya, ini ya, ini kelasnya. Nah, ini ya. Nah, kita sudah masuk di kelas uji coba kalkulus dengan Google Meet.
Nah, karena saya sebagai admin, ya ini adalah interface dengan template yang sudah kita buat tadi ya. Klik tombol Turn Editing On untuk mengaktifkan editing mata kuliah. Nah, lalu kita tambahkan misalnya di pertemuan pertama ada aktivitas Google Meet, add activity or resource. Dan Anda lihat di sini sudah ada simbol Google Meet ya. Simbol Google Meet inilah yang nanti akan kita gunakan untuk meng-create akun Google Meet ya sesuai dengan akun Google Meet yang kita buat. Nah, di Unila kasusnya kita mengintegrasikan dengan akun Google Apps for Education yang hasil kerjasama antara Unila dan Google. Kita pilih resource-nya adalah Google, kemudian room name-nya adalah misalnya pertemuan perdana Google dengan Google Meet. Ya. Deskripsinya, kemudian kita mulai kapan, ya di sini ya. ID pick frame, oke, cookies, oke ya kita harus login dari Google Chrome-nya ya. Coba kita pindah ke sini, sign out. Oke, kemudian kita login ke email Unila, kemudian kita akses. Oke, coba.my. Jadi course, site administration, kemudian course, kemudian manage course. Ini course-nya. Kita masuk ke kelas uji coba. Kita buat lagi. Add activity Google Meet. Kemudian kelas perdana dengan Google Meet. Oke. Kemudian kita isi tanggalnya kapan? 5 Mei. Kita akan mulai pada pukul 11. Saya pukul 12 ya, pukul 12.00. Selesainya pukul 12.30. Ya, 12.30. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan membuat event ini akan terjadi pada beberapa waktu, maka kita tinggal tentukan saja ya. Misalnya setiap hari Monday ya, setiap hari Senin per minggu sampai dengan bulan Juli misalnya. Nah, kemudian terakhir kita tinggal klik generate room URL, maka akan diminta user akun Unila yang saya miliki. Saya gunakan akun email Unila. Maka dia akan gunakan generate room URL dan Anda bisa lihat di sini URL Google Meet-nya sudah berhasil dibuat dan klik save and return to course. Oke ya. This one cannot earlier than course date. Oke, 6 Mei. Oke, tanggalnya misalnya tanggal 9 ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil memiliki satu activity di sistem Moodle dengan nama kelas perdana dengan Google Meet. Saya sebagai dosen tinggal menjalankan tombol ini ya. Kita klik tombol ini, kemudian ada informasi di sini bahwa kegiatan perkuliahan akan berjalan pada setiap minggu ya, setiap hari Senin, mulai dari tanggal 10, 17 sampai dengan tanggal berapa ya, sampai 31 Mei. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini kalau misalnya saya aktifkan tombol recording, maka rekaman videonya akan muncul dan kita bisa melihat sync videonya ya. Mahasiswa bisa melihat, dosen pun juga bisa melihat. Kita coba simulasikan menjalankan room Google Meet-nya seperti ini. Oke. Kameranya sudah saya nyalakan. Oke, misalnya kamera saya nyalakan fail ya. Kameranya pilih yang oke, saya join dulu ya. Kita join dulu. Kita klik join. Oke, saya sudah join, kemudian untuk recordingnya agar bisa direkam, saya klik tombol record meeting. Ya. Nah, lalu kita coba gambar saya apakah masuk ya. Saya ganti videonya adalah integrated camera. Ya. Oke. Ya, kita nyalakan kameranya apakah nyala. Oke, ini sudah nyala ya. Ini kamera saya sudah menyala dan Anda bisa melihat di bagian recording. Ini kita klik start recording, kemudian klik tombol start.
maka di pojok kiri atas akan ada tombol record ya, tulisan record, mungkin berwarna merah. Nah, ini sudah berwarna merah, artinya proses perkuliahan untuk kelas Google Meet saya ya, di LMS Moodle ini sudah berjalan, dan kita klik tombol stop record misalnya sudah selesai. Kemudian klik tombol end ya, end call ya. Ya, sampai sini kita sudah berhasil membuat LMS Moodle kita terintegrasi dengan Google Meet ya. Nah, bagaimana proses rekaman video tadi? Nah, rekaman video tadi akan dirender oleh YouTube ya, dirender oleh Google. Nah, apabila nanti videonya sudah selesai, maka akan dikirimkan ada notifikasi email baru ke email masing-masing dosen, biasanya masing-masing teacher, yang apabila dia sudah selesai akan dikirimkan dalam bentuk file link di Google Drive. Nantinya kita sebagai dosen tinggal klik tombol sync ini tadi ya, sync with Google Drive, maka data rekaman video tadi akan bisa diputar kembali, baik itu dari sisi dosen maupun sisi mahasiswa. Oke ya, kita tunggu. Ya nanti kira-kira seperti itu ya. Rekaman akan bisa diputar, sehingga ini sangat efektif sekali. Kalau misalnya kita perlu arsip untuk pelaporan kegiatan perkuliahan, maka di sini bisa diputar ulang kembali tanpa harus kita cek manual di dalam Google Drive rekaman video yang kita lakukan ya. Oke, terima kasih. Demikian tutorial singkat untuk membuat sistem LMS bisa terintegrasi dengan Google Meet. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.